Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umat-Nya. Karena penyertaan Roh kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 237. Nanti kita pujikan bait 1 sampai dengan 3. Roh Kudus tetap teguh. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah ibadah minggu pagi hari ini kita awali dan kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus.
Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membukakan hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Mari kita memuji nama Tuhan dari NKB nomor 100. Nanti kita pujikan bait 1 sampai dengan 3. Rindukan engkau mendapat berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada menebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami, dan dukunglah kami menapai perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan yang penuh kasih, yang senantiasa memberkati dengan segala yang baik di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami berlutut di hadapan-Mu.
Kami mengakui akan dosa kami, kelemahan kami. Karena ketika Engkau mengasihi kami dengan sedemikian luar biasa, kami sama sekali tidak mampu mengimbangi cinta kasih-Mu itu. Ketika Engkau menghendaki kami mengasihi Engkau dengan kesempurnaan, ketika Engkau menghendaki kami mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri, kami lebih mementingkan kehidupan kami. Kami lebih mementingkan keinginan-keinginan kami. Oleh karena itu Tuhan, ampuni dosa kami. Layakkan kami kembali untuk menjadi anak-anak-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, Sang Penebus dosa, kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita nyatakan pengakuan dosa kita melalui nyanyian penyesalan dosa Kidung Jemaat 236, Roh Sinarilah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Tuhan, saudara diampuni. Di dalam Tuhan, saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyian pujian Kidung Jemaat 381 yang Maha Kasih. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bersama-sama kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus supaya memampukan kita untuk mendengar dan mengerti kehendak-Nya di dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup dan berkarya bersama-sama dengan kami, ucap syukur atas kesempatan indah dalam ibadah kami hari ini.
kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu yang berkarya bersama-sama dengan kami, sehingga hati kami yang penuh dengan kebodohan dan kedegilan ini boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan dan mengerti kehendak-Mu. Mari Tuhan, Tuhan berfirman, Roh Kudus-Mu berkarya, kami mendengarkan. Amin. Bacaan yang pertama diambilkan dari Bilangan 11 ayat yang ke-24 sampai yang ke-30. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan. Yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Mazmur diambilkan dari Mazmur 104 ayat yang ke-24 sampai dengan 35. Mazmur 104 ayat yang ke-24 sampai dengan 35. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirimkan rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Untuk aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya.
Bacaan kedua diambilkan dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai yang ke-21. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada pagi hari ini akan terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-37 sampai dengan ke-39. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Air Sumber Hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum.
Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia, kita yang merenungkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada yang mengatakan bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan. Bahkan bukan sekedar perjalanan tapi sebuah pengembaraan. Dan layaknya sebuah perjalanan atau pengembaraan, perjalanan hidup manusia itu sangat berwarna. Ada kalanya manusia merasakan sukacita, kegembiraan. Ada kalanya juga manusia memasuki tahap kehidupan yang begitu berat, menyedihkan, bahkan seolah-olah kehidupan itu penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Ada sebuah lagu dari Ebit, judulnya Berita Kepada Kawan. Demikian. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Di tanah kering berbatuan. Demikian bait pertama dari lagu Berita Pada Kawan. Kalau kita perhatikan sampai ke bawah, lagu ini kemudian mulai mempertanyakan situasi kondisi yang tidak nyaman, tidak baik, sampai mengatakan mungkin Tuhan mulai bosan melihat kita yang selalu bangga dengan dosa-dosa kita. Mungkin mulai bosan, alam mulai bosan bersahabat dengan kita. Lagu ini kalau kita rasakan mungkin sama dengan pergumulan yang sedang kita rasakan sekarang ini. Ketika kita ada dalam situasi wabah pandemi COVID-19 saat ini, dengan perkembangan sekarang yang kita baru familiar dengan kata baru new normal, di mana akses-akses perekonomian, di mana roda kehidupan akan mulai dibuka dengan bebas lagi. Sementara di sisi lain penularan virus ini belum bisa dikendalikan, angkanya semakin naik. Mungkin ini menimbulkan rasa cemas juga bagi saya yang punya anak kecil, waktunya sekolah. Mungkin berpikir, anak saya aman nggak sih sekolah? Bagi yang harus bekerja keluar, aman nggak bekerja di luar? Bagi tenaga medis, apa nanti tidak semakin banyak yang terinfeksi virus ini dan menjadi tanggung jawab mereka? Banyak hal yang mungkin sedang kita pikirkan sekarang ini, dan kalau kita mengakui, kita sama-sama merasakan beban yang sama. Kalau kita mau mengakui dalam taraf tertentu, sebenarnya kita juga mengalami stres yang sama. Sebuah penelitian yang di-share, di-upload di brightside.com menyebutkan bahwa tingkat orang yang mengalami kelelahan kejiwaan, stres sekarang ini meningkat. Ditandai dengan ciri-ciri yang pertama, tidur tidak lagi mengobati kelelahan. Biasanya orang capek itu kalau sudah tidur, bangun tidur akan segar karena memang proses tubuh memungkinkan untuk itu. Tubuh istirahat sehingga dia bisa mengembalikan tenaga. Tapi ternyata tidak, orang stres itu kalau tidur pikirannya tidak tidur.
Jadi bangun tidur malah capek, lesu. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, sering menyendiri, melamun. Selalu berpikir tentang masa lalu itu lebih baik. Tinggal dalam zona nyamannya. Ketakutan untuk menghadapi masa depan. Kalau bagaimana, ini nanti bagaimana, nanti bagaimana. Kecemasan akan masa depan. Yang ketiga, moody. Emosinya itu turun naik. Bisa senang, tiba-tiba langsung emosi, marah. Emosinya tidak terkontrol, tidak termanage dengan baik. Dan yang selanjutnya, yang keempat, menjadi orang yang tertutup. Perjumpaan dengan orang lain dianggap sesuatu yang membebani. Menjadi pribadi yang introvert, tidak mau berbagi dengan orang lain. Dan yang kelima, selalu bera priori, selalu berpikiran negatif. Melihat orang berbicara, merasa diri yang sedang dibicarakan. Nah, itu Bapak Ibu, tanda-tanda orang yang mulai kelelahan jiwanya, mulai stres menghadapi situasi kondisi hidup yang sedang dialami. Bacaan kita di dalam Yohanes 7 ayat 37 mengatakan demikian, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Demikian kata Yesus. Menarik. Karena Yesus menyampaikan itu di tengah sebuah perayaan seremonial yang begitu besar, yang dirayakan oleh orang-orang Israel, yang seharusnya pesta itu berupa sukacita, tetapi kelihatannya Yesus melihat jiwa-jiwa yang terbeban, bahwa ritus agama mereka hanya sebagai ritual. Secara politis mereka tersandera karena mereka adalah orang-orang yang terjajah. Mereka memiliki beban hidup yang berat. Dan dalam situasi itu Yesus mengatakan, yang haus baiklah datang kepadaku dan minum. Air adalah sebuah simbol yang dalam banyak budaya memang memiliki makna yang luar biasa. Makna mensucikan, mensegarkan, membersihkan. Dan itu yang ditawarkan oleh Yesus. Air kehidupan yang menyegarkan, yang membersihkan, yang memberi keselamatan. Air menjadi pemulih sekaligus sumber kehidupan. Orang bisa tidak makan beberapa hari, tetapi tidak bisa tidak minum. Karena memang air itu sungguh-sungguh menjadi sumber kehidupan. Dan itu dipakai Yesus sebagai sebuah metafor, perumpamaan tentang kehausan, tentang beban berat yang akan diberi kelegaan dengan datang kepadanya, karena dia akan memberi minum. Tidak dengan air, karena air akan membuat mereka haus lagi nantinya, tetapi dengan air kehidupan. Lebih lanjut, Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran hidup. Air yang ditawarkan Yesus ini adalah air yang mengalir. Artinya ada sebuah kedinamisan, tidak mandek. Ini bisa diartikan tentang Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita, bahwa air itu mengalir, tidak mandek.
tidak berhenti. Roh Kudus itu dinamis, dan terlebih lagi kalau kita berbicara air, air itu bentuknya sesuai dengan wadahnya. Jadi emang Roh Kudus itu tidak sama berkarya dalam diri masing-masing orang. Roh Kudus itu sifatnya personal, pribadi. Dan itu yang dijanjikan oleh Yesus. Roh Kudus, air kehidupan yang tidak pernah kering, yang akan membantu kita terbangun dari tidur kita, membangunkan kita dari kelesuan hidup kita. Dan hari ini bersama-sama kita merayakan Pentakosta, merayakan kembali kehadiran Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Karunia Roh Kudus yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa Roh Kudus diibaratkan seperti air yang mengalir, bahwa air itu akan sesuai dengan wadahnya. Bukan sekadar diartikan sebagai Roh Kudus yang berbeda-beda di dalam karunia, tapi bagi saya ini juga bisa diartikan bahwa Roh Kudus itu juga akan mengikuti kita. Dalam pengertian ketika kita mau menerima Roh Kudus itu, hidup dengan seturut dengan kehendak Roh Kudus itu, maka Roh Kudus itu akan semakin berkarya. Tapi ketika hidup kita tidak mau menyediakan tempat bagi Roh Kudus, maka Roh Kudus itu juga akan meninggalkan kita. Jadi mari di tengah situasi kondisi yang sedang kita alami sekarang ini, kita membuka hati kita. Karena kepada siapa lagi kita berharap? Di tengah ketakutan, di tengah kecemasan, di tengah kekhawatiran, apa sih yang bisa kita kerjakan sebagai manusia selain berserah kepada Tuhan? Lakukan yang terbaik yang bisa kita kerjakan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yakinlah yang terjadi akan yang terbaik dalam hidup kita. Selamat merayakan Pentakosta. Biarlah Roh Kudus yang berkarya dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menolong, memberkati kita sekalian. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita menaikkan doa-doa pribadi kita. Mari kita tunduk di dalam doa. Bersama-sama kita akhiri dengan kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama mengumpulkan persembahan pada hari ini. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Terdapat dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Marilah kita menghaturkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 289 bait 1, 4, 5 dan 9. Marilah kita naikkan doa persembahan bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, ucap syukur Tuhan kami naikkan untuk segala berkat-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami bersama jemaat-Mu mengumpulkan persembahan Tuhan. Kami mengumpulkan berkat-Mu, kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan sucikan persembahan kami ini Tuhan. Berkati persembahan kami agar dapat dikelola dengan baik Tuhan untuk kemajuan kerajaan-Mu di muka bumi ini, terkhusus untuk GKJ Terucuk. Tuhan, berkati juga para pengurus persembahan ini agar dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik untuk mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, banyak sekali dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan dalam mengumpulkan persembahan ini, kiranya Tuhan mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bersama-sama kita menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Kidung Jemaat 235, ku dengar berkat-Mu turun. Turun bagai hujan yang
Pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin.